Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laras Muarsari dengan NPM 1810631050044 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh seseorang atau kelompok pengambil keputusan, mulai dari yang pertama kali tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi. Penetapan keputusan apakah ia menerima atau menolak untuk berinovasi, implementasi atau perwujudan dari inovasi, serta konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang pertama mengenai faktor kegiatan belajar mengajar. Hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diberikan tugas dan wewenang untuk mengolah kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Tetapi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Untuk faktor yang kedua mengenai faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Jadi faktor internal itu adalah siswa. Siswa ini sangat besar mempengaruhi terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai macam kebijakan pendidikan. Untuk faktor eksternalnya yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Untuk faktor yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Sesuai dengan definisi proses keputusan inovasi itu sendiri, bahwasannya ada beberapa tahap yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam pengambilan keputusan inovasi sehingga bisa dikatakan dalam proses keputusan inovasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Dengan adanya beberapa tahap dalam proses keputusan inovasi seperti tahap pengetahuan, ini proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan yang diawali ketika individu dihadapkan pada keberadaan inovasi dan memperoleh sejumlah pemahaman mengenai bagaimana inovasi itu berlangsung. Kemudian tahap persuasi. Pada tahap persuasi, individu menjadi secara lebih psikologi terlibat dengan inovasi. Dia secara aktif menjadi informasi mengenai gagasan baru. Persepsi selektif penting untuk menentukan perilaku individu pada tahap persuasi, di mana persepsi umum inovasi pada tahap ini dikembangkan. Nah, kemudian pada tahap keputusan dalam proses keputusan inovasi terjadi ketika individu terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun dalam pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam proses keputusan inovasi
tidak dapat berlangsung seketika, tapi harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian untuk soal yang nomor 4, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika olahraga, begitu pula apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga bukan hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukan keputusan inovasi. Kemudian, untuk soal yang terakhir, Jatman, Dunchan, dan Halbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Untuk tahap yang pertama mengenai tahap permulaan, ada beberapa langkah dalam tahap permulaan. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Ini merupakan inovasi yang dipandang suatu ide, kegiatan, atau materi yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi. Maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Nah, selanjutnya untuk langkah pembentuk sikap terhadap inovasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peran yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin merubah atau mau menerima inovasi. Kemudian yang kedua mengenai tahap penerapan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dalam menggunakan atau menerapkan inovasi. Ada beberapa langkah dalam tahap penerapan. Yang pertama mengenai langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah awal implementasi, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Kemudian langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Menurut Saud tahun 2011, jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam penerapannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.